Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Syafwaziah dari kelas ET 6C. Dalam video kali ini saya untuk memenuhi tugas UTS mata kuliah kajian kitab tafsir Indonesia. Nah, di sini saya akan menjelaskan hasil dari artikel yang saya tulis. Kitab tafsir Al-Quran yang disusun oleh Ahmad Hasan. Nah, Ahmad Hasan ini memiliki karakteristik tersendiri sebab beliau juga salah satu mufassir di Indonesia, begitu ya. Nah, Al-Furqan ini adalah karya terbesar dari Ahmad Hasan. Beliau juga dikenal sebagai tokoh pendiri Persis. Beliau juga memiliki reputasi yang cukup disegani dengan memformulasikan argumen-argumen yang rasional dan meyakinkan dalam membela prinsip-prinsip Muslim modernis. Adapun biografi dari Ahmad Hasan itu, beliau lahir di Singapura pada tahun 1887. Ayahnya bernama Ahmad yang berasal dari India, yang bergelar pandit. Kemudian ibunya bernama Muznah yang berasal dari Palkat Madras, tetapi lahir di Surabaya. Nah, Ahmad dan Muznah ini menikah di Surabaya ketika Ahmad pergi berdagang ke kota ini. Kemudian mereka menetap di Singapura. Nah, Ahmad Hasan ini juga mempunyai nama panggilan yang sangat populer, yang justru identik dengan daerah yang menjadi tempat tinggalnya. Ia dikenal sebagai Hasan Bandung ketika menetap di kota itu. Saat pergerakan nasional tengah menjamur antara dekade 1920 sampai 1930, ia juga dikenal sebagai Hasan Bangil ketika awal dekade 1940. Nah, beliau juga tidak pernah berhasil merampungkan sekolah dasar. Ketika usianya menginjak 7 tahun, ia mulai belajar agama dan lebih khusus lagi mengkaji Al-Quran. Selama 2 tahun diselesaikannya. Kemudian ia masuk sekolah Melayu yang dijalaninya selama 4 tahun. Di sekolah itu pula ia belajar berbagai bahasa, antara lain bahasa Arab, Melayu, dan Inggris, Tamil juga. Kemudian pada usianya menginjak 12 tahun, ia juga sudah pergi ke beberapa ulama untuk menimba ilmu, seperti kepada Haji Ahmad di Bukit Tiung. Meski ulama itu tidak termasuk ulama besar, namun karena akhlaknya yang baik, ia sangat disegani di kampung itu. Nah, selain belajar sejak kecil, beliau juga telah mengerti beratnya pekerjaan. Ia juga suka memperhatikan orang-orang yang tengah menekuni pertukangan dan juga membantu ayahnya di percetakan. Nah, kemudian pada tahun 1911 merupakan kehidupan baru lagi bagi Ahmad Hasan. Ia memiliki seorang istri bernama Maryam. Keluarganya juga, istrinya itu dilatar belakangi sebagai keluarga pedagang yang taat sekali dalam melaksanakan ibadah. Kemudian sejarah penulisan kitab tafsir Al-Furqan. Tafsir Al-Furqan itu muncul setelah tafsir Al-Quran Karim yang ditulis oleh Mahmud Yunus. Nah, ketika Mahmud Yunus ini telah menyusun sebuah kamus, sedangkan Ahmad Hasan telah merumuskan sistem transliterasi untuk memperkirakan pelafalan bahasa Arab ke dalam bahasa Indonesia yang membantu dalam penerjemah Al-Quran. Nah, menurut pengakuan Hasan sendiri, tafsir yang ditulisnya mula-mula terbitkan adalah juz pertama dari Al-Quran. Ini terjadi pada bulan Muharram pada tahun 1347 Hijriah, bertepatan pada bulan Juli 1928. Nah, usaha penulisan kembali dilakukan pada tahun 1941 sampai pada surat Maryam pada tahun
1953 atas permintaan Salim bin Sa'ad bin Nabhan, seorang penerbit dan pedagang buku di Surabaya. Beliau kembali menulis tafsir utuh 30 juz untuk diterbitkan. Dalam penulisannya terakhir ini, ia menempuh cara lain, yaitu lebih mementingkan pemberian keterangan arti tiap-tiap ayat agar maknanya mudah dipahami pembaca. Nah, adapun metode atau aspek teknik penulisan, sistematika penulisan tafsir Al-Quran Al-Furqan ini ada 4 sistematika tafsir gitu. Pertama, tartib mushafi, kedua tartib nuzuli, ketiga tartib mushaf hukumi, yang keempat tafsir maudhu'i. Nah, sistematika yang digunakan Ahmad Hasan ini yaitu menafsirkan seluruh ayat-ayat sesuai susunannya dalam mushaf Al-Quran, ayat demi ayat, surat demi surat, dimulai dari surat Al-Fatihah sampai An-Nas. Nah, penafsiran Ahmad Hasan ini lebih banyak menggunakan penalaran daripada periwayatan. Oleh karena itu, tafsir Ahmad Hasan lebih bersifat birra'yi daripada al-matsur. Walaupun demikian, tidak berarti tidak menggunakan akal secara bebas. Itu dibuktikan dengan dicantumkan asbabun nuzul dan pendapat para ahli-ahli tafsir seperti yang terdapat pada surat Al-Baqarah ayat 190 dan Al-Imran pada ayat 45. Nah, kemudian metode penafsiran tafsir Al-Furqan pertama menjelaskan kosakata, yang kedua menjelaskan sebab-sebab turun ayat, ketiga menafsirkan suatu ayat dengan menghubungkan kepada ayat lain, baik masih dalam surat maupun tidak. Yang keempat menjelaskan fawatih surat seperti surat Al-Baqarah ayat pertama Alif Lam Mim. Nah, terdapat banyak bentuk fawatih surah atau pembuka-pembuka surat yang dimulai dengan huruf-huruf terputus atau huruf muqatta'ah. Yang kelima, memperhatikan kisah-kisah yang berada pada dalam Al-Quran. Nah, kisah dalam Al-Quran ini adalah pemberitaan Al-Quran tentang keadaan umat Islam pada masa lalu, nubuat, peristiwa-peristiwa yang sudah dan akan terjadi. Jadi kesimpulannya ada 3. Yang pertama, Ahmad Hasan ini dapat dikategorikan sebagai tokoh penting dalam sejarah perkembangan tafsir di Indonesia. Beliau adalah ulama multidimensi, baik sebagai ulama, pedagang, pengkader maupun sebagai penulis. Tak kalah pentingnya, dia juga salah seorang tokoh dari guru Persis Persatuan Islam. Yang kedua, Al-Furqan Tafsir Al-Quran sebagai karya monumental ditulis dalam kurun waktu 30 tahun. Dari tahun 1920 sampai 1950-an dengan berbagai edisi dan terakhir diterbitkan ulang dalam edisi mutakhir dan mengikuti bahasa Indonesia modern oleh tim penyunting dari Universitas Al-Azhar Indonesia, Jakarta. Nah, kitab tafsir ini terdiri dari 1 jilid dan mencakup penafsiran seluruh ayat suci Al-Quran atau 30 juz. Yang ketiga, metode yang digunakan dalam tafsirnya adalah metode terjemah harfiah. Meski pada beberapa penafsirannya terdapat pula terjemahan maknawiyah. Dari metode penafsirannya yang menjelaskan ayat-ayat Al-Quran cenderung ringkas dan padat, maka dapat dikatakan bahwa metode yang digunakan dalam tafsir ini termasuk dalam kategori metode tafsir ijmali. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan. Billahi hidayah wa taufiq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.